Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiyanti dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Dinamika Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum akuntansi kasus UD Elektronika. UD Elektronika sendiri yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli barang elektronika seperti radio, televisi, tape recorder, dan video. Barang-barang tersebut dibeli dari distributor atau dari pedagang besar secara kredit. Penjualan kepada pedagang-pedagang barang elektronika yang sudah menjadi pelanggan biasanya dilakukan secara kredit, sedangkan penjualan eceran dilakukan secara tunai. Selain menjual barang-barang tersebut, UD Elektronika juga menjual jasa reparasi barang-barang elektronika kepada para pelanggannya. Dan perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan perseorangan milik Tuan Pak Bambang yang masing-masing menangani urusan pembelian, penyimpanan di gudang, penjualan, dan akuntansi. Nah, pada kasus ini kita diasumsikan menjadi sebagai pegawai akuntansi, dikarenakan ada seorang karyawan yang berhenti bekerja mulai tanggal 17 November 1995. Oleh karena itu, kita diminta untuk menggantikan pegawai urusan akuntansi tersebut. Untuk tugas pokok kita sebagai pegawai urusan akuntansi yaitu yang pertama, melaksanakan pencatatan akuntansi meliputi pencatatan ke dalam jurnal yang dilakukan secara harian, pembukuan jurnal atau posting ke buku pembantu yang dilakukan secara harian, dan pembukuan jurnal posting ke buku besar yang dilakukan secara bulanan. Lalu yang kedua, membuat jurnal penyesuaian pada akhir bulan. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan bulanan, dan yang keempat, melakukan penutupan pembukuan pada akhir bulan. Nah, di sini sudah ada beberapa buku, yaitu yang pertama buku informasi umum dan intrusi. Di situ ada beberapa pedoman-pedoman bagaimana kita mengerjakan kasus UD Elektronika ini. Lalu yang kedua ada buku jurnal dan formulir-formulir. Di situ tercantum ada jurnal. Yang pertama jurnal penerimaan kas atau JPRK yang berisi penerimaan kas. Lalu yang kedua ada jurnal pengeluaran kas atau JPLK yang berisi pengeluaran kas yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada jurnal pembelian, ini mencatat pembelian secara kredit. Lalu yang keempat yaitu jurnal penjualan, yaitu mencatat penjualan secara kredit. Lalu yang kelima yaitu jurnal umum. Tiap transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam 4 jurnal itu tadi akan dicatat kepada jurnal umum. Selanjutnya ada buku cek. Buku cek ini berfungsi sebagai bukti bahwa perusahaan melakukan pengeluaran kas. Lalu ada juga bukti transaksi. Bukti transaksi ini yaitu berisi bukti-bukti semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan ini. Lalu ada buku besar. Buku besar ini sebagai posting tiap bulan semua bentuk transaksi yang ada di jurnal. Lalu selanjutnya juga ada buku pembantu. Buku pembantu berisi tentang buku pembantu utang dan juga buku pembantu piutang. Dalam buku transaksi terdapat jenis-jenis transaksi yang dilakukan. Nah, yang pertama ini ada bukti transaksi yang berwarna pink. Ini merupakan faktur penjualan. Faktur penjualan berarti penjualan dilakukan secara kredit yang dikeluarkan oleh UD Elektronika. Di sini tercatat ada kepada siapa, penjualan dilakukan kepada siapa. Di sini PT Radio Amazon, dan juga ada nomor faktur, ada juga tanggal transaksinya berapa, dan juga ada totalnya berapa. Di situ totalnya yaitu 2.994.000. Nah, untuk termin ini artinya 2/10 N/30, artinya apabila dilunasi kurang dari 30 hari maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Yang kedua ini ada jenis cek berwarna putih, yaitu perintah pengeluaran cek dari Pak Bambang. Nah, ini terdapat ditujukan kepada siapa? Nah, di sini ditujukan kepada distributor Jaya Abadi sejumlah 5.544.000 dan didebitkan ke rekening nomor 200.
untuk keperluannya yaitu pembayaran utang dagang dikurangi potongan. Di sini ada tanda tangan Pak Bambang dan juga ada tanggal transaksinya, yaitu tanggal 3 November 1995. Jenis transaksi yang ketiga ini merupakan bukti faktur pembelian yang dikeluarkan oleh salah satu pemasok kepada UD Elektronika. Di situ terdapat totalnya berapa, yaitu 5.200.000, dan juga ada tanggal transaksinya, ada nomor pembeliannya yaitu nomor 50, ada juga terminnya. Terminnya ini 2015 N/30, yang artinya berarti apabila dilunasi sebelum 15 hari maka akan mendapatkan diskon 2%. Jenis bukti transaksi selanjutnya yang berwarna hijau ini merupakan bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas UD Elektronika terjadi apabila ada penerimaan cek dari debitur. Nah, di sini bukti penerimaan kasnya ada dari PT Sinar Surya dengan sejumlah 12.596.000 dengan nomor cek 7732 dan tanggal ceknya 3 November 1995. Dan untuk pelunasan piutang dengan nomor faktur 608. Nomor 5 ada jenis bukti transaksi yaitu catatan kas mingguan. Nah, ini apabila terjadi masuk sejumlah kas melalui register kas yang berasal dari penjualan tunai barang dan jasa reparasi UD Elektronika. Nah, di situ ada tanggal transaksi 5 November 1995 dan juga ada penjualan barang sejumlah 5.418.000, ada penjualan jasa reparasi sebesar 2.300.000 dengan total 7.718.000 rupiah. Jenis bukti transaksi yang terakhir berwarna kuning merupakan suatu memo dari Tuan Bambang yang ditujukan kepada pegawai urusan akuntansi. Apabila menemukan suatu memo ini, maka tergantung isi memo tersebut. Nah, pada bukti nomor 22 ini diminta untuk membuat jurnal mencatat beban gaji dan utang gaji pada periode 1 sampai dengan 14 November karena UD Elektronika gaji pegawai dibayar tiap 2 minggu sekali. Di sini biaya gaji bagian penjualan sebesar 5 juta, biaya gaji bagian administrasi umum sebesar 1 juta, dan PPh karyawan sebesar 900.000 sehingga utang gaji totalnya yaitu 5.100.000. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan kasus UD Elektronika di bukti transaksi kepada jurnal-jurnal. Di sini di buku pendoman sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara pencatatannya. Yang pertama, untuk bukti nomor 1, kita harus memperhatikan informasi yang terdapat pada bukti transaksi ini. Di sini merupakan faktur penjualan secara kredit. Bukti ini merupakan penjualan secara kredit dengan nomor faktur 625 dan penjualannya dilakukan oleh PT Radio Amazon. Tanggalnya yaitu 1 November 1995. Untuk totalnya yaitu 2.994.000 dan terminnya 2/10 N/30. Setelah itu ini dipindahkan ke dalam jurnal penjualan. Di sini dicatat di jurnal penjualan PT Radio Amazon sebesar 2.994.000 dan juga nomor fakturnya dicatat dan juga tanggal transaksinya dicatat. Lalu setelah dicatat di jurnal penjualan, dicatat ke buku pembantu piutang karena ini tadi penjualannya secara kredit. Di sini keterangannya saldo, tanggalnya juga ditulis, keterangannya penjualan, lalu nomor referensinya itu JPN 11 sesuai di sini yang ada di jurnal penjualan. Lalu totalnya juga ditulis di debit 2.994.000. Selanjutnya yaitu bukti transaksi nomor 2. Bukti ini merupakan perintah pengelolaan cek dari Pak Bambang. Informasi yang perlu diperhatikan di bukti ini yaitu ditujukan kepada siapa, yaitu distributor Jaya Abadi. Jumlahnya berapa, yaitu 5.540.000, didebitkan ke rekening 200. Keperluannya apa, ini yang penting, yaitu pembayaran utang dagang dikurangi potongan. Berarti jumlah ini sudah dikurangi potongan. Nah, ini ditandatangani oleh Pak Bambang dan tanggal transaksinya tanggal 3 November.
Karena ini penarikan cek, oleh karena itu kita membutuhkan buku cek. Di sini kita harus menuliskan ini dibayar kepada siapa, sejumlah berapa, tanggalnya ditulis, ini ditulis nominalnya, lalu ini juga ditulis tanggal, kepada siapa, keperluannya apa. Ini 16.966.000 yaitu saldo sebelumnya atau saldo bulan lalu. Dan ini penyertaannya tidak ada jumlahnya. Ini tetap 16.966.000. Ini berapa keperluannya tadi 5.544.000 dan saldo terakhir berarti saldo jumlah ini dikurangi keperluan. Jadi 11.422.000. Langkah selanjutnya yaitu karena ini mengeluarkan cek berarti kita ke jurnal pengeluaran kas. Di sini ada jurnal pengeluaran kas, ditulis tanggal 3 yaitu distributor Jaya Abadi, nomor ceknya 300 sebesar utang dagang 5.600.000. Ini kenapa 5.600.000? Karena utang dagang yang sesungguhnya atau jumlahnya itu 5.600.000. Nah, setelah dikurangi potongan pembeliannya yaitu 5.600.000 sehingga kasnya tadi uang yang dikeluarkan yaitu 5.544.000. Nah, setelah ke jurnal pengeluaran kas selanjutnya yaitu ke buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang kita mencari ke pemasok distributor Jaya Abadi, ditulis juga di sini pembayaran keterangannya, lalu referensinya JPRK 11 dan debitnya 5.600.000. Di sini ditulis 5.600.000 total keseluruhannya. Jadi potongan pembelian ditambah ini tadi. Jadi jumlah totalnya di debit. Lalu karena ini saldo sebelumnya 5.600.000 di kredit, ini di debit, maka saldo terakhir yaitu 0. Bukti transaksi nomor 3. Ini juga sama dengan bukti nomor 2 yaitu perintah penarikan cek. Ditujukan kepada kantor kas negara dengan jumlah 4.440.000 dan keperluannya yaitu pembayaran utang PPh karyawan dan perusahaan. Oleh karena itu kita membutuhkan buku cek. Di sini ditulis penyerahan kepada siapa, sejumlah berapa, tanggal transaksinya berapa, nominalnya berapa. Di sini tadi saldo terakhir yang tadi berarti saldo sebelumnya tadi ditulis di sini 11.422.000. Ini keperluannya apa? Berapa? 4.440.000. Saldo terakhir berarti jumlah ini tadi dikurangi keperluan menjadi 6.982.000. Setelah membuat buku cek, langkah selanjutnya yaitu ditulis ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas di sini sudah ditulis keterangannya yaitu kantor kas negara dengan nomor ceknya 301. Di sini ditulis di nama rekening lain-lain yaitu utang PPh karyawan sebesar 1.916.000, utang PPh perusahaannya yaitu 2.524.000. Karena ini tidak menyangkut utang piutang, oleh karena itu tidak perlu dicatat di buku pembantu utang atau piutang. Selanjutnya ini merupakan bukti nomor 4. Bukti nomor 4 ini berwarna biru berarti faktur pembelian yang dikeluarkan oleh salah satu pemasok yaitu CV Kurnia kepada kita UD Elektronika pada tanggal 3 November 1995 dengan termin 2/15 N/30. Berarti kita akan mendapatkan diskon 2% apabila dilunasi sebelum 15 hari. Besaran pembeliannya dengan nomor 50. Ini keterangannya pembeliannya apa, untuk harganya berapa, dan jumlahnya ini 5.200.000. Selanjutnya kita harus mencatat ini ke jurnal pembelian karena ini merupakan pembelian secara kredit. Di sini dicatat CV Kurnia, nomor fakturnya juga dicatat, jumlahnya yaitu 5.200.000. Referensi apabila dicentang ini menandakan apabila sudah dicatat di buku pembantu utang. Ini karena pembelian secara kredit maka dicatat di buku pembantu utang pada pemasok CV Kurnia. Di sini dicatat pembelian JPB 11 ini kredit 5.200.000. Ini karena saldo sebelumnya 11 juta.
maka ditambah dengan 5.200.000 menjadi 16.200.000. Bukti nomor 5. Bukti nomor 5 ini juga sama dengan tadi, perintah penarikan cek ditujukan kepada PT Wahana dengan jumlah 700.000, didebitkan ke rekening 130, keperluannya yaitu pembayaran pembelian perlengkapan. Tanggalnya 4 November. Nah, karena ini penarikan cek seperti biasa dicatat di buku cek. Di sini penyerahan kepada PT Wahana sebesar 700.000 di sini dicatat. Di sini juga dicatat. Lalu ini tadi saldo yang terakhir tadi 6.982.000. Ini dikurangi ini 700.000 menjadi 6.282.000. Setelah itu dicatat di pengeluaran kas. Ini tanggal 4 PT Wahana 302 untuk persediaan perlengkapan sebesar 700.000 di debit, dicatat di debit. Untuk kreditnya yaitu kas 700.000. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara pencatatan bukti pada penjualan, bukti pada pembelian, dan juga bukti penarikan cek. Di sini saya akan memberikan contoh untuk bukti nomor 8, yaitu bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas ini dikeluarkan apabila kita UD Elektronika menerima cek dari debitur. Nah, ini dari debitur PT Sinar Surya sejumlah 12.596.000 dengan nomor cek 7732. Tanggal ceknya, transaksinya ini 5 November 1995. Ini keterangannya yaitu pelunasan piutang, fakturnya nomor 608. Nah, ini dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Di sini dicatat PT Sinar Surya dengan nomor cek 7732, kasnya 12.596.000 debit, dan di sini kreditnya piutang dagang 12.596.000. Selanjutnya yaitu kita perlu mencatatnya di buku pembantu piutang PT Sinar Surya. Di sini pelunasan, keterangannya, referensinya yaitu JPRK 11, kreditnya ini 12.596.000. Karena ini debit sebelumnya dan ini kredit dikurangi, maka saldonya 0. Selanjutnya saya akan mencontohkan bukti 11 sebagai contoh bagaimana cara pencatatan kas mingguan. Nah, kas mingguan ini dikeluarkan apabila menerima dari register kas ada penjualan barang dan penjualan jasa reparasi secara tunai. Nah, ini diterima dari penjualan barang yaitu sebesar 5.418.000. Ada juga diterima dari penjualan jasa reparasi sebesar 2.300.000. Jumlahnya yaitu 7.718.000. Tanggalnya yaitu 5 November 1995. Ini dicatat di jurnal penerimaan kas. Di sini penjualan tunai dicatat. Ini nomor ceknya nggak ada. Kasnya yaitu 7.718.000 debit, dan kreditnya yaitu penjualan barang sebesar 5.418.000 dan penjualan jasa 2.300.000. Karena ini tidak menyangkut piutang dan utang, karena ini penjualan tunai, maka tidak ditulis di buku pembantu utang maupun piutang. Selanjutnya saya akan mencontohkan bukti nomor 22 sebagai contoh bagaimana mencatat memo dari Pak Bambang. Nah, memo ini tergantung isinya apa, yaitu ini utang gaji. Berarti di sini biaya gaji bagian penjualannya sebesar 5 juta, administrasi dan umum 1 juta, dan PPh karyawannya itu 900.000. Oleh karena itu totalnya utang gajinya yaitu 5.100.000. Nah, bukti ini dicatat ke dalam jurnal umum. Di sini jurnal umum, biaya gaji bagian penjualan 5 juta, biaya gaji bagian administrasi dan umum sebesar 1 juta, utang gajinya 5.100.000, dan utang PPh karyawannya sebesar 900.000. Dan ini bukti ini belum karyawan ini belum digaji, oleh karena itu belum mengeluarkan cek.